الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita jera-jera bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Duit gaji sadini nikmat, alhamdulillah. Terutama nikmat yang paling berharga, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia yang paling berharga, maka mari dia yang paling kita jaga. Dia si nomor sakit terjaga no. Ya, terjaga ya, istiqamah. Istiqamah li atas Islam, li atas iman, li atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi istiqamah niki atau hidayah niki, ia si paling becat lepas ini. Ia paling becat lepas. Ya, sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Ada di antara mereka di pagi hari masih dia beriman, masih beriman lenggelema masih beriman, wa yumsi kafira, tapi begitu sore kafir dia. Kenapa? Karena tadi hilangnya yang namanya istiqamah. Au yumsi mu'mina, atau di malam hari masih dia beriman. Wa yusbihu kafira, tapi di pagi hari dia sudah kafir.
Niki di akhir zaman beliau ceritakan. Di akhir zaman kena marah niki. Galemak beriman, sore kafir. Sore masih beriman, jemak galemak wah kafir. Kenapa demikian? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia menjual agamanya dengan secuil dunia. Jualnya agamanya, tidak dihiraukan agamanya. Lantaran apa? Lantaran dunia. Ya, ngeno gambarannya tentang manusia di akhir zaman. Ini menunjukkan istiqamah niki sesuatu hal yang sangat mahal di akhir zaman. Hidayah niki sesuatu hal yang harus kita jaga. Karena godaan terhadap hidayah niki, godaan terhadap istiqamah niki sangat banyak para jemaah. Duit. Sehingga seseorang belum bisa dia tenang sampai dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun, cobaan doang niki. Luwe dengan tercoba ya ngadu kenikmatan. Terkadang bau ya bersyukur lihat kenikmatan, no? Tapi begitu dicoba dia dengan musibah, tono tawane dina bau bersabar. Kufur dia justru. Sebagian dengan begitu dicoba dengan musibah, bau ya bersabar, teguh ya di atas musibah itu dengan kesabaran. Tapi begitu diuji dengan kenikmatan, dia nabo bersyukur, sombong dia, akhirnya binasa dia. Jadi kita niki ginta kebolak-kebalik di dalam ujian, terus dalam ujian, ndek tegin jerak uji, terus dalam ujian hidup niki, terus dalam ujian. Entah diuji dengan kebaikan atau nikmat, atau diuji dengan keburukan, itu musibah. Diuji terus. Ya, angka itu masih dalam kelas ujian ini. Pirana selesai ujian ini, begitu dicabutnya nyawa kita, cabut nyawa, selesai ujian lah. Karena nerima hasil sampai nemuni bel. Pirana nemuni bel no, nyawa hilang nyawa, yang muni bel lah. Angka dendek man merasa aman, jangan pernah merasa aman. Karena cobaan niki gina terus menerus datang. Gina terus imma cobaan niki dengan keburukan atau cobaan niki dengan kenikmatan. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnatan. Kami akan uji kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan sebagai cobaan buat kalian. Angka ndak teparan musibah doang jadi ujian, nikmatnya dah ujian ini. Sehingga dengan ujian, temani ujian berikutnya ngeno doang sampai dicabutnya nyawa kita. Angka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetepang aten tiang di atas agama ya Allah. Ya, na tetap di atas agama Allah. Li saat na mau musibah, na tetap di atas agama Allah. Li saat na mau nikmat, na tetap di atas agama Allah. Ya, ngumbe kondisina na tetap di atas agama Allah. Amun nabinte berdoa akik na tetap di atas agama Allah, maka kita ini orang yang tidak maksum lebih harus berdoa, lebih harus untuk berdoa agar tetap berada di atas agama Allah. Terkerang-kerang berdoa. Ya, dan kerang-kerang sadar apapun kejadian, cobaan ini. Kemudian berdoa tipe Allah. Ya Allah, tetapang tiang di atas agama Anda.
ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena ia paling mahal para jemaah dan dia si paling becat nyidi. Ya batengan yang tipe Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas iman, istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya setelah kita melakukan sebab-sebabnya, sebab untuk istiqamah, ya di antaranya tetap menuntut ilmu, tetap mengaji, tempatang diri. Apalagi makin untuk ngaji luwe sarana ngaji, alhamdulillah luwe sarana untuk menguatkan diri di atas ilmu banyak makin sarananya. Selain seperti niki dan memang ya niki si asal bau dah lengan radio, bau lengan media, bau lengan membaca luwe makin sarana. Ya, sehingga sida sambil de berdagang, sambil de ngantor, sambil de bertani, bau de setel radio, setel internet nu untuk selalu mendengar pengajian ini. Ake tekuat di atas kebenaran. Kemudian juga pilih-pilih sahabat. Pilih-pilih sahabat. Ya, karena sahabat niki ingin ngawekang, pilihan sahabatmu. Sahabat si bau jauh kita tipa kebenaran ya kencai. Ya mun berbaur dia bersila, berbaur kencai sayina lagu bersahabat ini deh. Ya bahasa nengkana bestian ngene-ngene. Ya pete sahabat si bau ngawek itu tipa kebaikan. Karena besar sekali efeknya sahabat niki. Sahabat tegirang ngaji, maka insyaallah kita binta girang ngaji. Nah setelah kita melakukan sebab-sebab, kemudian kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tetap di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan membaca kitab yang biasa kita baca, yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang disusunkan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih di bab tentang yakin dan tawakal. Di sini penulis mengatakan babul yaqini wat tawakkuli. Bab tentang yakin dan tawakal. Yakin. Simbiono orang yakin niki. Yakin yaitu beriman kepada Allah tanpa ada rasa ragu. Sedu tipa Allah tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Ini orang yakin. Amunara raguna berarti dekna yakin, dekna yakin. Ya, seorang yakin iman kepada Allah iman kepada Allah tanpa disertai rasa ragu sedikit pun. Kalau ada ragu sedikit pun, maka itu bukan yakin, bukan. Secara yakin iman yang tidak disertai rasa ragu. Secara yakin. Ya, misalkan kita mengimani Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya, menolong orang yang menolong agamanya. Allah berfirman, in tansurullaha yansurkum. Mun datulung agama Allah, Allah gin nulung ida. Nah sekarang itu iman kita, yakin tenang ngumbe. Na arak ragu dalam masalah ini berarti nih teman yakin. Ragu itu
Tulong nak ya ton di aku ini. Ngena. Ragu ya berarti dekna yakin. Tirana ran yakin mun denara sama sekali rasa ragu baru netaranin yakin. Dalam Al-Quran misalkan Allah menjamin rizki seluruh makhluk. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini, tidak ada yang berjalan di muka bumi ini, melainkan Allah yang menjamin rizkinya. Apa sileka di muka bumi ini Allah jamin rizkinya. Ngenokatna, ngeno iman teh. Nah, munta ragu terhadap ino berarti dia teman yakin. Piran teh yakin terhadap ayat ino, amun sedikit pun tidak ada rasa ragu. Ya, ndek teragu sama sekali bahwasanya ita ini wah jaminnya rezeki teh si Allah. Mun denara rasa ragu ino baru nataranin yakin. Niki yakin. Kemudian yang kedua adalah at-tawakkul, yaitu tawakal. Nabi arti tawakal. Tawakal dikatakan di antara definisinya yaitu tafwidul umuri ilallah, menyerahkan segala urusan kepada Allah yang merupakan buah dari keyakinan. Buah dari Nabi keyakinan. Menyerahkan segala urusan kepada Allah yang merupakan buah dari keyakinan. Marangone yakin ya Allah menjamin rizkinya, yakin dia Allah menjamin rizkinya, maka dia mentawakalkan masalah rizki kepada Allah. Karena tawakalan rizkinya tipa Allah, karena dia yakin rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Yakin dia yang menentukan sehat atau sakitnya itu adalah Allah, maka diserahkan urusan sehat atau sakit itu kepada Allah. Jadi tawakal ini dia adalah buah daripada rasa yakin. Amun wah yakin seseorang, otomatis gina tawakal tipa sesuatu yang dia yakini itu. Angka dengan makin si tawakal tipa selain Allah. Tawakal ya tipa elieline. Tawakal ya tipa cincin apa arane? Ini apa arane? Gelang, maaf, gelang. Tawakal tipa gelang, tawakal tipa eliali, tawakal tipa sabuk misal. Tawakal tipa tondangnya misal. Karena tawakal tipa ino kumbena. Kenapa? Karena dia yakin dia kepada gelangnya. Gelangku ini apa karena awan lengan ini pada dia mia bau yang nyehatang segala penyakit ngene misal. Ya ini sabuk ini mia kebal ngene misal. Karena dia yakin seperti itu, akhirnya dia tawakal ke sana. Nah, orang yang beriman dia tawakal kepada Allah, sepenuhnya tawakal kepada Allah. Kenapa? Karena dia yakin kepada Allah. Nah, tawakal ini buah daripada yakin. Oke, jadi tawakal itu adalah menyerahkan urusan kepada Allah yang merupakan buah dari rasa yakin. Dan tentunya tawakal niki sejalan dia dengan sebab. Sejalan dengan Nabi sebab di belanggaran aku barang ya leka. Ya, karena tawakal ini iman kita kepada Allah, sebab ini adalah perintah ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ya Nabi sallallahu alaihi wasallam nyuruh kita melakukan sebab. Dia nyuruh kita melakukan sebab.
Ya, beliau mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Lakukan segala hal yang bermanfaat untukmu dan mintalah bantuan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya melakukan sebab ini sejalan dengan tawakal. Sehingga misalkan kita sudah yakin rizki kita ini sudah dijamin oleh Allah. Lagu kita harus kita ini melakukan sebab untuk mendapatkan rizki. Allah nyuruh kita fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Mun wah selesai salat Jumat, sila pada mencar di muka bumi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mencar meta rizki, sebab mencari rizki. Kan kita sudah tahu Allah jamin rezeki kita. Iya, tapi tetap melakukan sebab. Sama seperti sembuh, misal kita tahu yang menyehatkan kita adalah Allah, tapi mari lakukan sebab untuk sembuh. Apa lakukan sebab untuk sembuh dengan cara apa? Berobat. Nabi kita mengatakan tadawau pada berobat tono, wala tadawau biharam. Lagu ndak berobat ngadu sesuatu si haram. Berarti suruh ini berobat atau ndek? Suruh ini berobat. Padahal kita sudah yakin yang menyembuhkan kita siapa? Allah menyembuhkan kita. Ini menunjukkan bahwasanya tawakal ini tidak menafikan sebab, tapi tawakal niki sejalan dia dengan sebab. Tidak tawakal kepada Allah dan mari lakukan sebab yang lakukan. Kemudian setelah kita melakukan sebab, serahkan kepada Allah. Sehat atau ndek, ini Allah ngurusi. Lalu kita minta rezeki, mau atau ndek, ini baru Allah nentuang. Yang penting kita sudah melakukan sebab. Ndak jangan bareh keh tawakal wah. Yo kan dia ada sugul memeta tawakal wah, tokol-tokol balik. Kemudian ini ya, mau tawakal maka harus melakukan sebab. Jelas niki. Jadi tawakal itu sejalan dia dengan sebab. Baik, kita kembali makin niki sedikit tentang babnya. Kemudian pada kesempatan niki kita akan baca sebuah hadis. Niki hadis yang ketujuh. Ya, banyak dalam bab ini tentang perintah untuk yakin kepada Allah, perintah untuk tawakal kepada Allah, kemudian balasan-balasan bagi orang yang yakin dan tawakal kepada Allah. Makin kita akan baca hadis yang ketujuh di sini. Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, As-sabi'u an Abi Umarah Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya fulan, wahai fulan, idza awaita ila firashika, wahai fulan, amun demele tindo, amun degin tindo ke bisa teneno tindo, amun demele tindo, faqul maka bacalah doa, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, saya serahkan diri saya kepadamu. Subhanallah, ini doa luar biasa. Ya Allah, ku serahkan diriku ti Pak Sida. Karena kita ginta ngumbe ini ginta tindo, timbaran tindo, mate aran tindo ini. Ini dengan oke, tindo ini mate ini, karena roh tak kena sugul ngono, seret, munah sugul roh ngono, jamin kita kena tulak, jamin kita kena tulak, ndek te jamin, ini dah sugul, dia ada tulak roh. Ndek tulak
akhirnya membuawakna terus. Akhirnya dia keluarga itu mambuan talat nih terus. Tiba-tiba duduk nih teh, marabbuka. Ngana berduduk la ilaha illallah. Ini ke ngano? Ini atau ndek ngano? Ini gati. Makanya sebelum tidur kita mengatakan Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, ku serahang diriku tipak sida ya Allah. Serahang seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan saya hadapkan wajah saya kepadamu ya Allah. Menghadap kepada Allah menunjukkan siap mentaati segala perintah Allah. Hadapkan wajah berarti temumbe siap menerima apapun perintah Allah, siap kita terima. Apapun keputusan Allah, siap. Ya, wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik, dan saya serahkan seluruh urusan saya. Apa urusanku ya Allah, ku serahang tipak sida ya Allah. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan saya sandarkan, ya, saya sandarkan dhahri, saya sandarkan punggung saya ini ilaik. Biasa muntah nyandar itu ngombe, biasa muntah nyandar. Nah itu lelah manggalan mah. Ya, luwih masalah, luwih musibah kan manggalan itu sandar, menyandar kepada Allah. Ya, biasa kan ibu-ibu butuh tempat menyandarkan pipinya, ngombe nyandar ibu-ibu lelah, bapak-bapak lelah ngorasin, lelah mupu, lelah sehingga butuh dia tempatnya menyandarkan. Ya, angka bareng melihat nyandar sulun-sulun diiti dia tona nyandar bakal repot. Ngamuk ngese ibu-ibu. Ya lentera sebab jarang arah masalah karena ibu-ibu ndara tona apa nyandar. Sehingga bapak harus selalu ada di saat ibu merasa kesusahan, di saat dia lelah, arah bapak hibur dia dan sebagainya. Kita kembali ke sini. Seorang hamba bisa dia lelah di dunia ini, lelah, luwe musibah, luwe cobaan, luwe rintangan, lelah dia. Maka di saat itu dia butuh menyandar. Seorang mukmin biar dia menyandar, alja'tu dhahri ilaik. Saya sandarkan dada saya kepadamu ya Allah. Musibah-musibah saya ini saya serahkan kepadamu ya Allah. Bareh ide nyelesaiannya ya Allah. Ya, kemudian dia mengatakan raghbatan wa rahbatan ilaik. Dan saya melakukan itu karena saya berharap kepadamu ya Allah. Saya melakukan itu karena saya sangat takut kepadamu ya Allah. Nah, ini kalimat ini bentuk tawakal seseorang yang luar biasa. Tawakal plus yakin yang tadi itu. Dia serahkan dirinya kepada Allah. Kenapa dia serahkan kepada Allah? Karena dia yakin dan tawakal kepada Allah. Ya, kemudian tadi dia serahkan urusannya kepada Allah. Kenapa? Karena dia yakin dan tawakal kepada Allah. Kemudian dia sandarkan dadanya kepada Allah. Kenapa? Karena dia yakin dan tawakal kepada Allah. Nah, ini dibaca sebelum tidur. Ya, ajarnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membacanya sebelum tidur. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Ya Allah, denara tempat selamat, ndek nara tau bersandar melainkan hanya kepadamu ya Allah. Darat tau tiang nyandarang masalah tiang, darat tau tiang gin selamat melainkan hanya kepadamu. Kemudian dia mengatakan amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku beriman ya Allah dengan kitab yang engkau turunkan. Kitab Nabi turun agama itu si Allah Al-Quran. Kan dengan turunkan, kenapa turunkan?
Karena dari atas, saya lihat atas, saya lihat atas, Allah lihat atas. Ya, ampun nengenang turunkan Al-Qur'an karena si nurunang lembe li atas. Saya lengan Al-Qur'an niki Allah lengan. Jemaah li bulan Ramadan, ini kan bulan apa ini? Turunnya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Diturunkan di bulan itu Al-Qur'an. Berarti tahu Allah lihat yakin ke ini? Nah, ini orang yakin alhamdulillah. Mun ara ragu sekedik di deman yakin berarti. Masa ke? Oh, di deman yakin berarti. Ya jelas niki. Nah, dikatakan amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan aku beriman dengan Rasul yang telah engkau utus ya Allah. Kemudian Nabi kita mengatakan fa innaka, engkau in mitta min lailatika, engkau kalau sudah baca ini, baca doa yang tadi, kemudian engkau mati di malam itu, ini tolak rohmu, ya, mitta alal fitrah, maka engkau mati di atas fitrah. Nabi fitrahnya manusia, la ilaha illallah, ini fitrah manusia ini. Mun mati di atas ini berarti mati di atas fitrah. Mati di atas la ilaha illallah beaningna surga atau neraka? Surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sai akhir ucapan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Angka mun mati setelah membaca ini maka dia mati di atas fitrah. Wa in asbahta asabta khairan, amun de uras lenglema ino maka gin de uras le dalam kebaikan, gin de mau luwe kebaikan lenglema. Ya, perasaan yang bahagia, ceria, dan insyaallah rizki datang insyaallah. Bukan hanya rizki dari harta, rizki keluarga yang bahagia, anak yang taat, tetangga yang baik, dan banyak lagi yang lain. Intinya muna hidup lengalema ino maka gine hidup le dalam kebaikan. Hadis niki muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lain, ya, dalam sahihain dikatakan idza ataita mabja'aka, amun de datengin tempat tinduk de fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka berwuduklah seperti wudukmu akan sholat. Berarti sebelum baca doa ini wuduk dulu, ternyata wuduk. Ya, kemudian summa taji' ala syiqqikal aiman, kemudian di atas ranjang itu tidurlah dengan sisi kananmu. Jelinting kan? Jelinting apa jelanting? Hah? Jilinting, nah, jelinting kadang kanan. Ya, di dalam sebuah hadis disebutkan beliau berbantalkan tangannya, humane kudu begalang. Sallallahu alaihi wasallam. Andang kanan, jelinting kanan. Dalam kondisi berwudu, terus tono kena baca doa singone. Ya, di sana kemudian dibaca doa yang tadi. Tsumma qol, dan beliau mengatakan waj'al hunna akhira ma taqul, dan jadikan doa itu menjadi ucapan terakhirmu sebelum tidur. Jadi seneman tidur ino baca terus teduh, wah di nara bacaan lain malik, ndara obrolan lain malik, selesai curhat mah ibu-ibu, ya ibu-ibu ini curhat gitu kan, selesai ke wah selesai, ya baca doa ini. Ya, mudah baca doa ini stop curhat. Wah, ngono. Ya, mun teu ngaraos malik ulah teu baca malik ini. Karena harus dia yang menjadi ucapan terakhir. Ulah teu baca ya, angka
Kah teduh ibu-ibu jarak curhat muntah baca ini. Ya, baik. Nah, niki dia berarti di riwayat tambahan niki ada penjelasan beliau nyuruh kita berwudu dulu sebelum tidur ini. Kemudian jelinting andang kanan. Hadis niki muttafaqun alaih. Jelas niki? Kita ambil faedah dari hadis niki, dituliskan kita oleh Syekh Salim Ait Al-Hilali hafizahullahu taala. Nggih. Waktu kita garing 2 menit ini kita baca, dia agak buru-buru. Pertama, istihbabu ta'limin nasil khaira. Hadis ini menganjurkan kita mengajar manusia kebaikan. Apapun yang kita tahu baik, ajarkan orang, ya, agar dia juga melakukan kebaikan tersebut. Apapun, ya, badak dengan akid dengan indah melakukan kebaikan. Faedah yang kedua, ihtimamul Islam bikulli syu'unil hayat. Subhanallah. Islam ini perhatian terhadap seluruh aspek kehidupan. Jadi bukan hanya ibadah, lagu ada aspek kehidupan. Ya, di sini sampai cara tidur pun diajar kita. Di dalam kitab ini nanti ada tentang adab makan, ada adab minum, ada adab berpakaian, ada adab bermajelis. Gue ajar itu. Menunjukkan Islam ini perhatian terhadap segala aspek kehidupan. Kemudian yang ketiga, faedah ketiga, istihbabul iltija' ala syiqqil aiman. Dimustahabkan kita untuk tidur menghadap ke sisi bagian kanan. Pas temulai no andang kanan. Lagu kan kita panggal itu kadang-kadang pada muter di tangan andang kiri malik. Nah, maka tidak mengapa. Yang penting pas mulai itu kita hadap mana? Kanan. Ya, ini sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang keempat, istihbabu ja'li hadhil kalimat akhir kalamil 'abdi qabla naumih. Dimustahabkan menjadikan doa tadi itu sebagai ucapan terakhir sebelum seseorang tidur. Sendeman tinduk usahakan ino yang menjadi ucapan terakhir kita. Kemudian terakhir di sini faedah yang kelima, yaitu al-hatsu 'alal wudu qabla an-naum. Dianjurkan kita untuk berwudu sebelum tidur. Dan ternyata berwudu sebelum tidur niki beli ganti faedahna. Selain dua hadis ngone, pertama mun mati maka gina mati di atas fitrah. Si kedua mun ngese mun masih hidup maka le jelo itu gina mau banyak kebaikan. Di hadis yang lain disebutkan bahwasanya orang yang tidur dalam kondisi berwudu doanya mustajab. Doanya Nabi mustajab. Karena ini berdoa kan dia pedang dengan ini. Nabi kita mengatakan man ta'ara ma min muslimin ya yabitu ala dzikrin tahirin fayata'aru. Tidaklah seorang muslim tidur dalam kondisi bersuci kemudian ya ta'ar, itu dia bangun sekejap di tengah kelam ngese semendak ya minal laili fayas'alullaha khairan. Begitu dia ngase semendak, dia minta satu kebaikan dari Allah minad dunya wal akhirah illa a'tahu iya. Kemudian dia minta satu kebaikan, imma kebaikan dunia atau kebaikan akhirat, maka pasti orang ini dikasih permintaannya. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Imam Albani. Syarat ngone wudu sebelum tidur. Berwudu dia terus tindo, tiba-tiba tengah kelam ngese semendak
nengendeng tono ya Allah sehatang tiang ngeuneuh lanjut pedem malik, maka doanya akan dikabulkan. Ya, bagi yang apa? Berwudu sebelum tidur. Yang geus ngombe arana geus enggak semendak itu, geus apa arana? Hah? Dari istilahna ke? Jadi geus semendak anu, desa tengah semendak berdoa ya tono. Ya, nah dia akan mendapatkan apa yang dia minta. Kemudian yang keempat di antara manfaat berwudu sebelum tidur, ya, bahwasanya malaikat ikut bermalam bersama dia. Nabi SAW bersabda, "Man bata tahiran," barang siapa yang tidur dalam kondisi bersuci, bata fi sya'arihi malakun, maka ikut menginap di tempat tidurnya itu seorang malaikat. Fala yastayqidu illa qala al-malak, Allahumma ghafir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran, dan tidaklah malaikat ini menginap melainkan selalu dia mengatakan, ya Allah ampuni fulan, ya Allah ampuni fulan, karena dia sudah bermalam dalam kondisi suci. Sampai dengeuse doa yang si malaikat. Hadis niki disahihkan oleh Syekh Albani, Al-Imam Albani dalam At-Targhib wa Tarhib. Jadi kita munna tidur dalam kondisi bersuci, malaikat doa yang ieu akhirna teh ampuni. Angka rugi gati mun dituduh ini aja. Ya, kemudian yang kelima dikatakan anna dzalika asdaqu liru'yah. Yang kelima, ya, bahwasanya tidur dalam kondisi bersuci ini akan menjadikan mimpinya itu lebih jujur dalam, ya, dia di dalam mimpi lebih kena mimpinya kan. Sehingga kadang-kadang apa si impian ino kemudian si gina dait le kehidupan nyata karena dia tidak diganggu oleh syaitan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, fa in kana mutawaddian kafahu dzalikal wudu li'anna al-maqsuda an-naumu ala taharatin. Kalau dia sudah berwudu, maka cukuplah wudu itu baginya. Karena tujuannya adalah agar dia tidur dalam kondisi suci. Kenapa dia tidur dalam kondisi bersuci? Makhafata an yamuta fi lailatihi. Dia tidur dalam kondisi bersuci karena khawatir jangan-jangan dia mati di malam itu, menurut Imam Nawawi. Liyakuna asdaqu liru'yah, dan agar mimpinya itu jujur. Agar mimpinya apa? Jujur. Dalam arti apa yang dia lihat dalam mimpinya itu, ya, memiliki makna dia di dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian beliau mengatakan wa ab'adu min tala'ubis syayatin. Tidur dalam kondisi berwudu ini lebih selamat dia dari permainan syaitan. Angka mun teu mimpi si ende-ende biasana ino ita tidur tanpa berwudu. Ya, mun teu mimpi si aneh-aneh no. Mimpi paling si ular misal, mimpi apa ngono misal. Ya, itu biasanya gara-gara tidak berwudu karena syaitan mempermainkannya, wa tarwi'ihi iyah, sehingga syaitan akhirnya menakut-nakuti dia. Intinya di sini kata Imam An-Nawawi, kalau kita berwudu sebelum tidur, maka itu akan menjadikan mimpinya lebih benar mimpinya karena tidak dipermainkan oleh syaitan. Niki antara keutamaan berwudu sebelum tidur, banyak sekali manfaatnya. Mudah-mudahan ya kita diberikan taufik untuk mengamalkannya. Dan tadi juga kita sudah baca faedah-faedah dari hadis niki berkaitan dengan yakin dan tawakal. Mudah-mudahan bisa menambah rasa yakin kita kepada Allah dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayan niki yang bisa kita baca, mudah-mudahan bisa dipahami. Amun ara si nikman dipahamin babu teka tuanang bareh setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan.
Allahumma shalli ala Muhammad ta'ala Ibrahim. Allahumma rabb hadhihi Dela arak ke sini nggih. Di luar pertanyaan. Nggih. Dengan istri kita nang kajenena ngombe kadang-kadang terpengaruh kita dengan mimpi kita yang tadi malam itu. Bagaimana ini? Baik, si pertama nang kajanan. Mun pada tindu anang kanan, bahkan arak gin saling temudin ini, arak gin nemudin kan? Ya, semama andang kanan, senina dah andang kanan. Amun nyonyah noleh kanan, berarti ya gin nemudin itu. Amun nyonyah noleh kiri, berarti itu nemudinnya ini. Ini. Balik permulaan tidak mengapa. Mara baru permulaan tidur pada andang kanan. Bareh munduah kangen tulak semendak anu kan. Jarak kangen kanan malik ngono. Ya, karena memang hadap kanan ini yang sunnah tidur itu. Mu itu pahala. Ya, mu itu pahala andang kanan. Andang atas kanggo, andang kiri kanggo. Sinde kanggo tengkurap. Ya, apa tengkurap bahasa antita? Engkalep ini dikanggo. Ya, subuh jelo Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sahabatna tinduk engkalep. Ya, gerakangna ngono, dudukna ngadunaina sallallahu alaihi wasallam. Dudukna ngadunaina balik-balik ya ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ini tidur yang dibenci oleh Allah ini. Tidur dalam kondisi engkalep. Ya, kedekang ini si Allah berarti kan dia kanggo. Naumun yubghiduha Allah. Ini naumah
bentuk tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya yang sunnah hadap kanan, yang dilarang itu tengkurap, engkalep, andang atas, andang kiri boleh. Ya, sehingga bareh mun teu kenceu nyonyah ngeuna li awal-awal atau rembak kita tinduk ini. Hah? Biasa kan arak bejulu aning kasur kan arak kemudian ngono. Paling sada bejulu bekah dandang kanan, pas datang saling hadapin atau mun sak-sak rembak bekah barang-barang dandang kanan. Wah kangen berusaha ya saling berhadapan. Jelas tidak? Intinya ndak jangan hilang andang kanan no terus baca doa singone. Ya berwudu andang kanan baca doa singone. Ya dan berusaha selalu hadap kanan, setelahnya terserah Anda. Wallahu taala a'lam. Kemudian si kedua kerang kita terpengaruh ya kehidupan sehari-hari kita itu dengan mimpi yang kuna. Maka kita katakan seperti tadi marangone ya, tawakalkan dia kepada Allah. Ya, kemudian dengan melakukan sebab-sebab yang benar. Ya, misalkan mimpino Nabi misalnya mimpino ya. Apa biasa mimpi akte? Misal itu berdagang, mimpi tak penipu nih, misalnya mimpi itu penipu. Pas lama-lama berdagang datang dengan diterkenal. Ini mandi ke ya sini dalam mimpiku malam ini, ente kan? Ya maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus melakukan sebab. Ngumbe kena melakukan sebab yaitu lakukan kehati-hatian di sana. Ya, tapi jangan sampai melakukan keharuman. Dalam arti, ente si malam datang di mimpinku ini, langsung unjuk dengan ini berarti haram ini. Ya, haram ini apa namanya? Menuding orang tanpa bukti. Tapi ada kehati-hatian di sana. Ini sebab. Ya, tetap melakukan kehati-hatian. Karena bareh marangone ya bisa jadi itu apa rani imbadah itu kah? Bahwasanya akan ada kejadian seperti ini. Oleh karenanya tawakalkan kepada Allah. Kemudian yang kedua tetap melakukan sebab. Tapi jangan sampai sebab ini ya adalah sebab yang haram gara-gara mimpi tadi. Sampai nuduh dengan tanpa bukti dan lain sebagainya. Ya karena kadang-kadang ya. Ada mau cerita dah ya jual emas mimpi ya letindo malamnya dia mimpi. Ya, dia ditipu di emasnya itu. Lema-lema persis kejadian seperti yang dia lihat pas dia tidur. 3 orang, ya terus dia jual emas. Ternyata begitu dibayar ratusan juta dia bayar itu emas itu. Dia bayar ratusan juta. Begitu sudah dengan senangnya dia emas murah ini, batingku ini. Begitu dibayar ratusan juta diambil emas itu ternyata hanya lapisan emas. Dalamnya adalah besi dalam. Rugi kalau belah juta. Dan padahal malenku gita ini ya, mimpi ini telu dengan nipu ya persis seperti yang dia lihat dalam mimpi. Makanya terkadang mimpi itu arah ibadah itu kan. Sehingga seseorang kalau dia sudah berwudu ya mau mimpi kita kondisinya berwudu ya ku malah oh ya berwudu aku kemudian baca aku doa bakal mau narak ngene lebih hati-hati tapi jangan sampai menjadikannya terjerumus ke dalam keharaman. Wallahu taala a'lam. Sila masih arah nggih sila itu. Nggih, yakin dan tawakal. Mana yang apa? Ya, contoh.
Oh ngono, berlebihan dalam kerja. Ndek ke arane kurang tawakal ngono ke. Contohnya misalkan pegawaian jangkan lembur. Ndek ke berarti ya kurang yakin ini ngono ke. Berlebihan dalam melakukan sebab gitu. Jadi sebab selama tidak melakukan keharaman maka tidak mengapa. Dia kerja sampai malam, lagu sholat tetap sholat, ya tetap melakukan kewajiban-kewajiban, maka bukan di hal yang haram. Selama tetap melakukan kewajiban. Lagu mun gara-gara ino akhirnya kewajiban terbengkalai, urung ya sholat, urung ya ngelingo anak dan istri, urung ya mengunjungi orang tua, gara-gara itu terbengkalai semua gara-gara ini, ya maka ini dia telah melanggar hak-hak orang lain. Ya, jadi sebab tetap sebab ini, cuma marangone selama tidak dia melanggar hak orang, kanggo dia melakukan sebab itu. Dia lembur boleh dia lembur. Aku ingat arak hak senina tono, arak hak anak tono. Selama hak istri, hak anak tidak terbengkalai, boleh silahkan. Ya, misal dia lembur hanya sekali seminggu, misal, atau 2 kali seminggu, berarti kan 5 hari ada untuk istri, 5 hari ada untuk anak. Ya, bisa diatur itu sehingga hak istri dapat, hak anak dapat, hak orang tua dapat, enggak masalah. Ya, jadi ampun si bekerja banyak tidak menjadi masalah selama kewajibannya tetap berjalan. Tapi kalau sampai melanggar kewajiban, nah ini repot. Sampai dia sholat berjamaah, sampai istri diterbengkalaikan, anak nggak dididik sama dia, orang tua nggak dikunjungin, sampai meninggalkan kewajiban, ini baru jatuh dia ke dalam keharaman. Jelas sudah? Ya, wallahu ta'ala a'lam. Cari sikit silakan. Masalah apa? Tidur nggih. Ngentut itu. Nah, jadi nengka wah itu wudu. Setelah wudu kita berbaring, baca kita doa, pedam kita deh. Pas pedam subuh langin no pret. Ola kita wudu mali. Di sini hadisnya mengatakan wudu akalis shalah sebelum tidur. Ya, tidak dia membahas setelah tidur. Ya, maka tidak perlu diulang sebenarnya. Cukup sudah wudu yang pertama. Ya, cukup wudu yang pertama, insya Allah dapat kita keutamaannya, insya Allah. Lagu muntemele wudu malik bagus sila. Ya kan tindo itu ngono, subuh langin seret. Mele itu wudu malik silahkan. Tapi sebenarnya tidak perlu untuk mendapatkan keutamaan tadi, enggak perlu. Ya, karena wudu untuk mendapatkan keutamaan tadi, dia wudu sebelum tidur. Ya, begitu dia sudah tidur, sudah lengkap berarti sebab untuk mendapatkan keutamaan tadi. Dia berwudu, dia baca doa, dia tidur hadap kanan. Tengah perjalanan subuh langin, dia ngulang wudunya karena sudah dia lakukan di awal tidur. Lagu mun mele wudu tidak masalah. Ya, mun mele wudu tidak masalah, tapi seandainya kata tidak berwudu sudah dapat sida keutamaan dari tidur berwudu sebelum tidur. Jelas ini ke? Alhamdulillah wallahu taala a'lam. Masih arang nggih sila itu. Masalah tindo terus bau ke sakit membaca untuk anak dan istri ngono. La ilaha illallah. Lekan ngone le hadis si bacaan teno Nabi ngene doa no tene. Doanya mengatakan Allahumma
aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahangku diriku tipa ide ya Allah. Mana? Tiaran aku ini aku kanca istri atau aku doang? Aku doang. Kanca istri, kanca anak. Nah, mana nahnu kami. Menunjukkan ini satu doa untuk satu orang. Satu doa untuk satu orang. Beajar nyonya saya bilang kalau ajar insya Allah seminggu lancar saja. Ajar ya dah, ajar ya. Dan doa tidur kan banyak, ajar juga sih mudah-mudah kan. Ya, bismikallahumma amutu wa ahyainu julu ajar si kota-kota. Bareh munuah SD misal baru ajar piluan sekedi. Apalagi anak kudi becatan yang ngapal nih dah. Becat ngapal anak kudi. Lagu India doang ngapal sih ya. Apalagi ini bahasa Arab ini. Yang penting dekerang pendengerin becatnya apa. Ya, jadi doa ini satu orang baca untuk dirinya, istri untuk dirinya, anak untuk dirinya. Jelas tidak? Alhamdulillah. Mun mana apal kesempatan teh debu rajaah ya tengah apal Allah taala a'lam. No, kan nggih sila ada. Kita juga sila. Terkait dengan nggih. Nggih. Kan luwe macamna saking ngantokten ditebung baca si pelu pontana baca bismikallahumma amutu wa ahya 3 detik kurang lebih. Nah, ya paling ponta ini kayak terbaca terus tinduk. Ya, dan kurang lebih maknanya sama. Bismikallahumma amutu wa ahya, dengan namamu ya Allah aku mati dan aku bangun. Jadi itu nyerahan dari tiba Allah. Aku mati, Nabi karena aku mati di sana tidur. Yang kamu yang ngenang tindu ini mati ini. Kita mati subhanallah. Dan bisa saja orang tidur dan dia tidak bangun bisa saja. Doa Nabi, bismikallahumma amutu, saya mati, yaitu saya tidur. Wa ahya, saya hidup. Nabi karena saya hidup, saya bangun dari tidur. Ini paling kontak, bino terbaca kah? Ya. Dan kemudian di hari yang kita renggang waktunya baca si peluan. Ya, baca si peluan karena muntuah biasa baca si pelu ada halangan sehingga tidak kita baca yang panjang itu, maka kita dapat pahala baca yang panjang ini di saat kita tidak baca dia karena ada halangan. Ya, manfaatnya ibadah yang kontinu itu. Di saat ada halangan tidak bisa kita lakukan dia, maka dapat kita pahala saat itu. Pada marah itu kontinu sholat witir aja. Sopo jelo dia tebu sholat witir. Karena ada halangan maka dapat kita pahala sholat witir. Kontinu sholat duha doang itu sopo jelo ada halangan dia tebu, maka kita akan dapat pahala karena ada uzur tadi. Angka negara marah baru no. Ya, begitu sudah baca kontak dan sudah biasa baca yang panjang, maka insya Allah dapat pahala baca yang panjang. Wallahu ta'ala a'lam. Nggih, terakhir. Mun sakit becatan nita yakin berobat daripada baca Quran ngumbe berarti yakin tino. Jadi berobat ngadu Al-Quran pada ya marak berobat ngadu obat-obatan. Jadi ada dua obat. Keduanya adalah obat yang menyembuhkan siapa? Allah yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Berobat ndek berobat sini hatang itu Allah. Lagu negara suruh ni itu berobat, bekah tu berobat.
Ngombe cara teu berobat, bau ngadu Al-Qur'an, ngadu ruqyah, bau endah ngadu obat-obatan ini, paracetamol, apa harana asam mefenamat, apa dah obat-obat ini. Dan pada ini subhanallah. Ya, deduaana ibadah ini. Kan tianganan deduaana ibadah karena deduaana perintah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan tadawau pada berobat tono dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti perintah dari beliau ini. Wala tadawau biharam, lagu dendek berobat ngadusi haram. Ini menunjukkan orang yang berobat berarti dia taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian atina tawakal tipe Allah, ini berarti dia beriman kepada Allah. Jadi dengan ya dua ini pada ini antara berobat ngadu dokter ke berobat ngadu Al-Qur'an pada karena keduanya adalah sebab. Ya, nah ide nang ke si demenan berobat ngadu Al-Qur'an luar biasa bagus sila ieu wa kudu berobat. Dan kesembuhan itu datang dari siapa? Dari Allah. Ide si berobat ngadu paracetamol ngadu ini silahkan bagus. Dan kesembuhan dari siapa? Dari Allah. Ndak jangkan diyakinin kesembuhan dengan paracetamol, ndak, bahaya ini. Ini bisa jatuh kepada kesyirikan. Ya, kenapa? Karena yang menyembuhkan hanya Allah, bukan sebab, bukan. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi pada doang. Ya, pada doang ya beja si Nabi arana itu si lebih menyukainya. Ida lebih ida tipe Al-Quran bersila dan berobat ngadu Al-Quran itu perintah. Ida si milih berobat ngadu paracetamol sila dan berobat ngadu paracetamol itu juga perintah. Pada ida paham ida? Alhamdulillah. Jadi gara-gara itu berarti ya, kurang yakin dengan ende karena itu sama-sama sebab. Itu sama-sama sebab. Ya, jelas nggih wallahu ta'ala. Mah terakhir kedua berarti dia ini bukan silakan. Terakhir kedua, terakhir itu terakhir wah ini aja. Sila. Ya. Mah jauh dengan materi bahaya ini. Menetindo terus berhubungan ya. Ulah ke uduk malik. Ini ada jauh lalu kah? Iya, jadi disunahkan berwudu ya setelah berhubungan badan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebelum beliau tidur beliau selalu berwudu. Ya, imma setelah berhubungan atau imma setelah makan atau imma setelah minum ya beliau berwudu dulu. Jadi mudah berhubungan ya milih detindo bersilak wudu dulu. Atau milih ngulang balik. Nah, misal milih ulang, saudara ngulang ke? Dia toran ngulang baru ada perasaan. mampu ada ya. Jadi sudah dia kemudian lalu semenda milih yang ngulang maka dia berwudu lagi baru kemudian berhubungan. Ya, terus sebelum tidur dia berwudu lagi. Ya, sebelum tidur dia berwudu karena itu sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mustahab wudu. Hukumnya mustahabnya wajib. Dalam arti mau wudu mau ya pahala, amun dek wudu dek mau dosa. Ya, dia tidak mendatangkan dosa. Jelas sudah nggih? Alhamdulillah. Beyewah para jamaah. Malik bae dah. Oke, jauh lalu soal pengajian atau begah terakhir ketelu berarti deh. Rapat. Bismikallahumma ahya wa amut. Enggak, jadi dua riwayatna. Dua itu sahih. Dua riwayatna ada bismikallahumma amutu wa ahya, ada riwayat lain bismikallahumma ahya wa amut. Ya, dua riwayatna ada dua sahih. Tapi kita ambil ahya wa amut karena itu yang akan terjadi sekarang. Aku bismikallah dengan namamu ya Allah amutu aku akan tidur.
wa ahya, dan aku akan bangun. Ini dia yang dari segi makna tepatkah si tengidap ya kan? Tiga ini yang kita pakai. Adapun kesohehan keduanya soheh. Ya, kalau kita mengatakan bismika Allahumma ahya, saya akan hidup, kan wah hidup itu ini. Wa amut, dan saya akan mati, padahal itu wah hidup wah ini kan. Wah ngese wah itu ini. Ya. Jadi intinya wallahu taala alam ya, kita lebih menggunakan bismika Allahumma amutu wa ahya karena dari sisi makna ini lebih nyambung. Adapun dari sisi kesohehan ada dua soheh. Ya, jadi seandainya kata wah kedungino apal telinga lain ngenteng bagus sila tidak mengapa. Ya, tapi wallahu alam yang pas kita mengatakan bismika Allahumma amutu wa ahya. Jelas sudah. Dan niki masuk ke dalam variasi. Masuk ke dalam variasi beribadah. Wallahu taala. Biar para jamaah yang bisa kita paparkan. Ya, terima kasih banyak atas segala perhatiannya niki, kurang lebihnya yang minta maaf. Insyaallah setelah Ramadan kajian terlanjut malik kadang semendak terbedait ke bulan Ramadan. Ya, berdoa mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dan mudah-mudahan tebau beribadah tono oleh bulan Ramadan. Tak sekedar berdait ya, tapi mari beribadah di bulan Ramadan dan mudah-mudahan Allah menerima ibadah di bulan Ramadan karena panen kita itu di bulan Ramadan. Ya wallahu taala ala wa alam. Niki dia para jamaah kurang lebihnya yang minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.